Hai Excellent Generation, kembali lagi di podcast Persekutuan Siswa Malang Youth Center. Hari ini kita akan belajar dan merenungkan bersama-sama mengenai kehidupan dasar kita sebagai orang Kristen. Kehidupan dasar kita sebagai orang Kristen adalah taat Tuhan. Nah, aku ingin tanya nih ke teman-teman semua. Kita taat pada Tuhan atau taat pada firman Tuhan itu karena sebenarnya kita takut pada kemarahan Tuhan dan takut hukuman Tuhan, ataukah kita taat karena kita ingin mendapatkan berkat? Atau kira-kira apa nih alasannya teman-teman? Kenapa kita taat? Coba kita pikirkan bareng-bareng. Nah, kita sekarang baca yuk bersama-sama dari Matius 22 ayat 36 sampai 37. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Teman-teman, dari ayat ini kita belajar bahwa kita taat pada Tuhan itu alasannya karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dan telah mengasihi kita lebih dahulu. Jadi, sini taat sama dengan mengasihi. Mengasihi sama dengan taat. Jadi maksudnya gimana nih? Jadi kita tahu ya, mengasihi itu bukan sekedar perasaan atau kita memikirkan terus hal orang yang kita kasihi itu. Tetapi lebih dari itu, mengasihi itu ada sebuah actionnya, ada sebuah tindakannya yang kita lakukan. Jadi kalau di sini ketika kita mengasihi Tuhan, itu juga harus ada action atau tindakan kita terhadap Tuhan. Nah, action dalam mengasihi Tuhan itu berarti kita mau melakukan kehendak Tuhan. Kita mau untuk memegang perintah Tuhan dan juga melakukannya. Ketika mau melakukan kehendak Tuhan itu, berarti kita taat juga pada firman Tuhan. Kita semua sudah belajar ya bersama-sama dari podcast beberapa minggu lalu mengenai betapa pentingnya firman Tuhan itu. 2 Timotius 3 ayat 16 menyatakan bahwa firman Tuhan sangat penting bagi kita karena firman Tuhan itu mengajar, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan juga dapat mendidik kita dalam kebenaran. Mungkin kita sering kali mendengar khotbah di YouTube, khotbah hari Minggu, ikut pendalaman Alkitab, ikut kelompok tumbuh bersama, dan mendengar firman Tuhan. Tapi rasanya tuh mungkin masih sulit untuk menaati firman Tuhan. Kayaknya ada aja gitu hal-hal yang menggoda kita, ada aja yang hal-hal yang membuat kita udahlah tidak usah ditaati atau sedikit-sedikit lah nyoba kenakalan itu. Pasti ada aja kedagingan dan keinginan duniawi yang bikin kita gak taat firman Tuhan atau mungkin membuat kita jatuh dalam dosa. Nah, terus bagaimana dong untuk mengatasi kedagingan itu? Gak mungkin kan kita bisa kayak ketika kita punya keinginan kuat, keinginan atau kehendak sendiri, rancangan sendiri, kita itu gak mungkin gitu bisa kayak langsung oke, aku gak boleh melakukan ini, aku harus mengikuti kehendak Tuhan. Kayaknya sulit sekali gitu ya untuk langsung stop gitu ketika ada pemikiran daging atau keinginan daging. Rasanya pasti sulit gitu untuk menyetop hal seperti itu. Susah gitu untuk melawan keinginan daging. Tapi Tuhan sudah menolong kita. Kita memang tidak akan bisa melawan keinginan daging itu. Kita tidak bisa hidup untuk taat firman Tuhan tanpa bantuan Tuhan, tanpa bantuan Roh Kudus. Kita harus tahu bahwa kita tidak bisa hidup taat firman Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh kuasa Roh Kudus yang dapat menolong kita untuk taat pada Allah. Tidaklah benar bahwa kita harus berjuang agar dapat hidup seperti Kristus, melainkan Kristus melalui Roh-Nya yang harus datang dan diam dalam diri kita.
Tidaklah cukup hanya menjadikan Kristus sebagai teladan. Kita membutuhkan Dia sebagai juru selamat. Melalui kematiannya, Ia menebus kita sebagai hukuman dosa. Kita dihapuskan dan melalui Roh-Nya yang tinggal di dalam kita. Kuasa dosa dapat dipatahkan. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Teruslah setia membaca firman Tuhan, berdoa minta tuntunan Roh Kudus, menjadi berkat untuk sekitar dan hidup taat pada otoritas yang Tuhan percayakan. Sekarang kita tahu kan bahwa kita tidak lagi hidup sendiri menjalani firman Tuhan. Kita diberikan pertolongan langsung oleh Tuhan untuk bisa hidup taat padanya. Sekarang adalah keputusan kita. Apakah kita mau hidup taat pada Tuhan? Apakah kita mau mengasihi Dia lebih lagi dan hidup menurut kehendak-Nya? Sekian podcast kali ini. Sampai berjumpa kembali di podcast persekutuan berikutnya. God bless you.